Lah, kok pada nyariin gua? Kan gua udah terkenal. Terus gua ngapain di sini? Mana nih? Yang katanya nyariin gua. Katanya di kontennya Reva rame. Kok sepi? Katanya kan pada nyariin gua. Gua dicariin. Ya, udah biasa, guys. Tapi gua nggak setuju nih kalau misalkan gua dibilang paling ngerusuh. Yang namanya juga manusia, tepatnya lupa dan dosa. Kita ini manusia bukan nabi, boy. Jujur ya, aku tuh udah gak kuat banget untuk ngurusin 3 anomali ini ada di konten aku. Ini kan yang kalian pengen aku tuh tersiksa, tersedih-sedih, ini kan yang kalian pengen kan, ini udah aku kasih untuk kalian di konten kali ini ya. Pokoknya nonton aja sampai habis, awas aja kalau sampai kalian gak nonton sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Gimana kalian hari ini? Jadi di episode kali ini masih bareng sama 3 anomali aku. Coba perkenalan dong dari sebelah kiri. Nama saya Robi Adel Panjoro Gustiva Pablo Escobar. Biasa dipanggil siapa, Pak? Felix, Don Felix. Kalau gua Rivaldo Ferreira, biasa dipanggil Bosku. Nama saya Rizky Van Basten. Dipanggilnya biasanya Boas. Dipanggil Boas. Boas, oke. Oke, jadi sekarang aku udah kedatangan 3 anomali lagi. Jadi hari ini kita mau ada pertanyaan-pertanyaan dari anomali aku lagi, guys. Let's go. Let's go, pokoknya di sini dari siapa tadi? Felix ya? Felix, Bosku sama Boas. Oke, let's go. Pertanyaan pertama. Hah? 900. Ini para abang-abang ini tahu nggak sih kalau kalian tuh sering banget dicariin sama fansnya Adele? Tahu nggak? Kalau ini dari Bosku dulu ya. Kalau aku sih nggak pernah ngerasa ataupun tahu kalau emang dicariin ya. Cuma kalau emang dicariin ya alhamdulillah terima kasih banget bosku semua ya. Mungkin kalau dari bosku begitu aja. Kalau sering dicariin ya nggak tahu sih guys ya. Soalnya kan itu orang lain yang nyariin, tapi ya kalau masih nyariin gua, Mulutnya biasa aja mulutnya. ya terima kasih lah guys, terima kasih lo masih ingat gua. Kalau gua mah sebagai Boas Van Basten nggak pernah dicariin, soalnya kan saya baru pulang dari Belanda ya. Jadi kalau dicariin ya berarti ya syukur lah. Gitu aja sih. Gak tahu punya utang kali. Biar. Enggak, kalian tuh mungkin sering dicariin karena nyeleneh aja kali ya. Nggak, kalau bosku nih ngerasanya nih yang ini yang sering dicariin karena memang kan tingkahnya nih di luar jalur kita semua ya. Karena kita juga bingung apa yang membuat beliau ini seperti ini. Mungkin apakah dia stunting atau gimana kita nggak tahu. Ya kita nggak pernah tahu ya. Iya, cuma kan emang karena dia doang yang dilahirinnya tuh secara lompat ya. Iya, di download. Langsung coy. Iya, karena dia Nge-like lagi waktu itu nge-like. karena dia hampir aja palanya hampir penyok ya waktu Ya lahiran. hampir. Cuma ya alhamdulillah alhamdulillah dia selamat guys. Oke, kita lanjut aja pertanyaan kedua. Next. Oke, lanjut ya. Mau nanya nih, di antara kalian berempat siapa yang paling kalem? Kalem. Ya ini mah gampang banget guys. Udah Tunjuk jelas. tunjuk ya. Ya bareng ya. 1, 2, 3. Loh dia aja dah nggak mau nunjuk orang. Emang udah ngerasa. Gua nunjuk gue kan. Dia mah udah ngerasa ya udah jelas. Ini Iya. dari bos apa Felix gimana? Siapa yang pendiam? Ya kan ditanya kenapa lo tanya ulang? Kalau menurut gua guys, yang pendiam itu Rizky. Kenapa tuh?
Ya karena kalau di lapaknya dulu Iya, jangan dipukul lagi. orang kalau lagi ngajak ngobrol nih, ada dia mau gini nunduknya nih nunduk. Apa tuh? Nunduk kupingnya. Bukan pendiam, jadi lebih ke budek Cuek, kayaknya. lebih ke cuek kayak. Lebih ke cuek. Mau siapa juga ngomong budek. Karena itu benar guys. Ini Van Basten ini memang terlalu cuek ya, mungkin merasa dirinya tuh udah besar pulang dari Belanda mungkin ya. Jelas. Kita juga bingung. Kenapa dia seperti itu kan? Apa dia mau ngomong tadi? Jelas. Jelas. Ya makanya kalau gua milihnya Van Basten guys. Iya. Kalau gue ngerasa gue tuh gue kalem. Karena kenapa? Bisa dilihat lah yang paling lu mulut. Ya gimmick-gimmicknya memang kalau bilang kalem mah. Tuh lihat. Dari situ udah kelihatan. Ya udah deh, kalau menurut lu ngerasa lu kalem nggak? Sini matanya. Nggak tahu ya emang sifatnya begini sih. Enggak bisa dirubah Nggak berarti ya. bisa ya emang begini udah. Kalau ketemu orang baru mah udah mulut kekunci. Ya. Apa namanya? Betawi asli ini. Van Basten Belanda Betawi ya guys ya. Bebet. Belum dia Betawi. Iya. Kok badannya lengket bos? Mereka itu perjuangan. Itu lanjut pertanyaan ketiga kali ya? Oh enggak. Lanjut Kak. Oke, next. Oke, sekarang kembalikan ya. Di antara kalian berempat, siapa yang paling rusuh? Satu, dua, tiga. Tuh kenapa ya guys? Kenapa gue pengen ngerusuh apanya? Enggak, Tadi lu coba Coba lu jawab. Dari kanan. Hiu. Kalau anak ini memang dari segalanya udah rusuh. Benar. Dari segala sisi. Dari segala sisi pokoknya. Pokoknya segala sisi lah pokoknya kayak dari berangkat atau apa udah nggak jelas deh pokoknya. Hidupnya tuh kok nggak jelas sebenarnya. Apa yang dia mau aja. Dia apa yang dia mau doang udah. Kalau yang dia nggak mau udah nggak jelas aja pokoknya udah intinya. Gue lagi sleepy ya disalahin. Ya, nggak jelas aja udah. Jadi pokoknya kalau dia nih ya, Aldo hidungnya patah gara-gara dia. Nah, diseling hidung. Diseling. Terus ini. Tangan patah gara-gara dia. Terus kita semua telat kalau ada acara apapun pasti gara-gara dia. Terus kalau papa mama marah-marah udah pasti gara-gara dia. Benar. Udah. Jarang. Jarang kita bertiga tuh jarang. Ingat guys, Sigma Rules. Kalau datang telat, terima kasih sudah menungguku. Ngiwingnya dong. Set nih lonjong aman. Kayak ini ya, kalau dari gua ya, ini dari sifat dia pakai baju. Zaman kuliah nih ya bro, bener kita kasih tahu nih, kita kasih info aja. Orang baju kuliah ya normalnya sweater kayak celana bahan, celana jeans, flanel gitu, itu kan normal ya. Ini dia pakai kaos dalam, oke. Terus pakai rompi jas. Terus pakai ke flanel lagi, pakai jas lagi warna pink, warna silver, apa banyak dipakai guys. Ntar topinya dipakai yang kayak dokter Tompi. Ntar topinya yang dipakai model bagaimana, kacamata yang warna-warni. Wah, pokoknya ibarat kata mau nge-MC. Padahal mau kelas doang, siapa bae mau lihat. Kata dosen juga ini orang aneh nih, nggak cocok di sini nih. Itu benar tuh. Aura itu. Pokoknya ntar udah pakai jas ini kalau kelar kuliah celana panjangnya dicopot. Enggak, benar. Pakai celana pendek kan. Terus kalau lu Udah ngerasa nggak? mencerminkan. Lu ngerasa nggak kalau lu rusuh? Enggak. Nah, ini. Karena yang gue lakukan itu udah hal sewajarnya guys, kalau menurut gue. Ya untuk entitas seperti lu. Kan Lu berarti nggak bisa penyesuaian. ya siapa yang bisa sesuai sama lu gitu loh. Berarti skill gue kayak LG kalau di Mobile Legend. Asik. Belum ada yang menyesuaikan gue. Kelas. Ajay. Oke. Ki ngomong Ki. Apa? Oke. Udah. Gitu ya kalau rusuh, siapa yang paling rusuh ya udah dia jelas. dia. Robi. Udah no debat. Karena Next. emang dia ada spesies lain aja Ya. di keluarga ini. Udah itu no debat. Iya. Gak bakal didebatin itu. Lanjut. Oke, di balik semua dan tawa dan kerusuhan yang terjadi, di antara kalian berempat, siapa yang paling dewasa? Oke. Yang paling dewasa di Gua udah dapet. Udah dapet belum bos? Ya, Hah? Udah dapet. hitung 3 ya. Ya. 1, 2, 3. gue lagi. Gua di sini. Suruh Lu nunjuk ya? Bapak gua di bawah. paling dewasa. Ya enggak, Bi. Ini kita berempat. Oh di sini. Wah, hancak lu ya. Gua kira yang di seluruh keluarga ini. Bener gua hancak lu, bener lu. Hebat ini.
Kalau gua Rizky. Rizky, Yaudah. Rizky. Kalau berempat Rizky. Kok gue lagi gue? Ya, kalau Terlalu yaudah pede Bi. ya? Alasannya lu. Kalau Rizky itu menangani semua hal, gue jujur guys, Rizky itu nggak pernah pakai emosi. Iya. Itu yang gue suka dari itu doang. Lebih Jadi kalau gitu Rizky deh. Nah, Rizky. karena kita berempat nih kalau lagi ada masa berantem tuh wajar kan ya, perbedaan pendapat sih lebih tepatnya. Udah ada gue tonjok tuh gue. Keluar darah anjir. Gila beneran. Apaan lu? Waktu kecil sumpah sakit tuh. Nah, itu kan Aldo. Ini. Oh lu juga iseng. Nah, itu kalau gua bakin kok emang emosi gua kadang-kadang suka kalau udah lose control ya udah guys, nggak bisa ditahan lah intinya. Nah kalau Rizky tuh masih bisa ngontrol emosi, jadi Iya. bisa wise lah Iya, ngebilangin iya, tuh betul-betul. ada jalan keluarnya. Makanya kalau ada apa-apa ya kita ngadunya ke Rizky. Karena- Van Basten, Iya. apa itu Rizky Van Basten? Karena kalau ada apa-apa pasti kita satu-satu ke Rizky dulu, nanti Baru kalau ngomong nanti ke papa atau ngomong ke mama. papa, nggak mungkin mama. Karena mama tuh Sama kayak gua guys, udah jujur-jujuran iya, aja. Mama tuh pokoknya mama tuh mirip kita berdua. Kita Ya, berdua tuh sifatnya lumayan keras lah. iya nggak mau kalah, keras kepala. Harus dibilangin dengan cara yang lebih lembut karena memang Iya. sebenarnya kita tuh butuh yang perhatian yang lembut aja lah. Iya, Paham lah ya. Pokoknya kalau udah aku, Aldo, mama itu udah debat, Wah. hancur rumah ini. Butuh butuh alarm itu, real. Iya, itu butuh udah alarm. Itu kalau udah di rumah sakit ada pasien yang lagi ini, itu udah bunyi guys. Nah kalau papa sama Rizky sama. Nah ini, gak cuma bingung, bener. Gue lagi. Kita lagi ngomongin masalah serius nih. Dia dengan baru turun tangga ngantuknya. Ada apaan sih? Kenapa sih? Ya yang itu udah yang lagi ngomongin serius tuh, bener serius banget. Gue makan masih ngantuk tumpah ini masih. Tumpah lah kemana-mana. Nggak ada otaknya ya. Bener. Bapak gue lagi ngomong serius tuh gini tamu ke depannya gini. Lagi ngomong serius, gue makan nasi tumpah. Bapak gue pengen marah jadi ketawa. Itu nggak pernah jelas ya. Sama ini. Gue pernah, jadi gua, papa, mama, sama Robi ke puncak. Ke puncak. Gue nggak tahu nih. Terus dia Gua udah nggak dibangunin karena masih ngantuk banget. Terus ke mobil, dia coba bantal dong. Oh nggak bosan kali. Terus pas nyampe sana, disuruh turun. Terus dia, Pak, aku nggak ada sendal. Aku nggak pakai sendal. Nah, kalau papa tuh tipe marahnya nggak berisik lah guys. Cuma kita tahu kalau misalnya Papa udah marah, papa udah. udah kayak gitu, nah itu papa marah. Kayak misalnya kamu ini. Nah, itu tuh marahnya tuh udah lebih sedep lah pokoknya guys. Nah, itu tuh Robi paling sering kena kayak gitu. Ah, ini si Robi ini. Nah, itu papa tuh paling sering ngeluarin kata-kata kayak gitu tuh buat Robi. Kita jarang karena ya kita lebih berpikir lah. Nah, sistem kita bertiga mikir ngelakuin, mau berpikir sesuatu ngelakuin sesuatu. Kalau dia ngelakuin sesuatu baru mikir akibatnya tuh. Udah tuh, udah ngelakuin baru. Kenapa gua kayak gitu ya? Itu gue bayangin, itu gue Masalahnya dia ke puncak, bener-bener udah sampai, dia baru bangun dari mobil, langsung dia bawa turun, kita semua udah turun dong. Terus kita, Robi kok gak turun-turun? Nggak ada sendal. Sendal gua kemana ya? Wah, aku gak bawa sendal. Dengan muka ngantuknya. Tuh, Papa, gua masih disuruh cari tuh, terus itu gue jalan yang coba trek. Kan itu lurusan jalan puncak lah pokoknya gue tuh turun sampai naik sekali kagak nemu warung siaran. Jadi dia yang Balik-balik masih nyeker gue. puterin puncak tuh lurusannya, nyeker. Nah itu kenapa kita nggak bisa bilang dia mirip sama mama ataupun papa ya. Udah gitu aja guys. Karena otaknya tuh gak ada nyampe dua-duanya. Apa momen paling manis di antara kalian berempat? Paling sweet. Sweet. Sebentar. Manis, apaan ya? Ntar bingung guys. Sumpah kita tuh gak pernah ada yang kayak Coba nanti gue klarifikasi dulu karena om papa itu orang itu nggak romantis guys. Dia punya cara mencintai dengan jalannya sendiri guys. Makanya Betul. anak-anaknya itu sebenarnya kalau ada yang itu jijik sebenarnya karena ya emang kan semua anak kan mencerminkan orang tua pasti kan. Makanya kita aja gak ada yang manggil abang. Ya adek. cara papa tuh berbeda mungkin untuk transfer atau gimana. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya gitu guys. Ya kalau sweetie kita Kalau sweet sebentar, gue harus berpikir dulu bentar. enggak, kalau gue ini kali ya, kalau ada apa kita selalu saling bantu aja. Ya, Iya, itu salah gitu. satunya, itu benar.
sama apa namanya sweet momen sweet itu di saat ini sih guys, kayak misalnya apa namanya, kalau misalnya kita nih ngejalanin suatu kegiatan, kita jalan suatu kegiatan itu papa mama itu selalu ngobrol dulu dan bilang ini ya misalnya Robi mau begini, kamu harus begini, Reva juga begini, Rizky begini. Nah itu semua jadi tuh apa namanya terstruktur banget, dan gak ada dari kita tuh apa papa mama tuh yang pilih kasih. Dan semua misalnya Rizky mau main burung, Oh, apa? gue sanca bener loh. Nah gitu main burung, atau Reva di JKT, atau gue bulu tangkis waktu itu, semua support guys. Nah itu menurut gue itu sweet sih guys. Iya, betul. Nah ayo cepetan apa? Udah dijelasin. Iya. Kalau momen pahit gue udah ada. Apaan? Kalau dari Robi kok gue ngomong? Hah? lu apa gua? Gue sama lah, udah sama kayak gitu. Gak ada selebihnya. Kalau dari gua mah manisnya momen manis ya dari berempat ini sebenarnya bukan sekarang sih, sebenarnya Dulu gitu kayak kita pergi tuh bareng-bareng di Di apa, di mobil. mobil Ya, ya kan. nah itu sering tuh. Gak sih, menurut gua gak sweet. Kita Gua selalu liburan. nangis. Ya itu Karena momen itu masih kecil, jadi paling sering kita jadi jahilin. paling dijailin. Dulu kan dia kan Google ya kan. Google, gendut ya kan. Wah, pokoknya ya pokoknya gitu dah. Nah itu enggak, dulu tuh Mas Rizky jalan-jalan itu guys. Jadi kita tuh Om Papa itu kan suka bawa mobil. Jadi kita kan sering keluar kota. Nah itu Om Papa itu nyopotin bangku tengah ya kan. Nah itu ditaruh kasur. Nah itu kita berempat di situ. Nah itu tuh kayak hampir setiap liburan besar lah terutama itu pasti kayak gitu guys. Lebaran, tahun baru. Nah itu pasti. Itu seru banget. Itu seru sih. Nah itu tuh. Ya emang gitu momen sweet kita kan emang yang Iya. nggak sengaja gitu. Iya. Tiba aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita ulang tahun atau apa ya, apa ya gimana ya, yang romantis yang surprise gede-gedean itu ya kita nggak pernah, dan kita jadi malah kalau awal-awal mungkin ada rasa pingin ya. Iya. Kalau kata orang Betawi pinginnya mah ada. Cuma kalau karena udah berjalan waktu ya kayak ya udahlah, nanti transferan lancar ya nggak sih. Iya, yang penting duit gitu lah. Yang penting transferan lancar ya kan. Udah Makan selesai. dibeliin. Nah udah. Bensin dikasih, bulanan Penting dikasih. apa yang penting intinya apa, doa dari orang tua, bener nggak Rob? Aduh. Apa? Amin. Ya jadi gitu guys, momen sweetnya sih. Oke. Sekarang kebalikannya, momen pahit. Kalau Pahit. momen pahit ya, Gue boleh nggak gue duluan? Ya Mungkin udah, pas kita satu persatu udah nggak minat di bulu tangkis. ya itu gua mau ambil, lu itu, ambil dulu. itu. Sama udah itu. Itu sih. Karena dari awal siapa lu, Rizky apa Robi ya? Gua berdua sama Rizky. Dari TK kan Ki kita. Enggak, yang pas udah terakhir. Oh pas momen Terakhir, off-nya. momen Terakhir off-nya. gua. Pertama gua. Pertama, Iya, pertama Rizky, Rizky. terus Robi, gua, Baru gua Aldo. Sebenarnya yang bikin kita apa namanya pahit banget itu di hidup kita berempat ya, karena itu kan awalnya memang impian papa guys, mau punya anak tuh pemain bulu tangkis yang hebat lah. Cuma awalnya memang kita nggak suka karena kan kalau gua waktu kecil maunya jadi penyanyi guys, jujur-jujuran. Serius Ref, bener. Jangan ketahuan gua dong. Coba lu nyanyi. Kalau lu jangan ah. Udah kalau lu apa emang waktu kecil? Jujur aja pasti awalnya kita semua nggak suka. Bener Modeling. nggak? Nah modeling lu apa Gi? Jadi Panji. Iya bener. Jadi Bang Panji Petualang itu real guys. Rizky itu pencinta hewan. Ini nggak jelas apa? Gak ada tujuan gue. Nice. Nice. Relasi saya let it flow kalau gue. Let it flow. Gak tahu Seperti gue. Apa tadi? Apa tadi apa? Let it flow. Gue nggak tahu guys. Waktu kecil tuh harus ngapain. Ya udah selayaknya hidup anak kecil Ya aja. jadi enggak, gitu. maksud gua dia waktu masih kecil aja nusuk temennya pakai pensil. Nah jadi tuh Apa di otak lu? kayak gitu. Yang bikin kita terus apa namanya dari awal yang nggak suka, papa ngeyakinin jadi suka, dan papa tuh all in lah ibaratnya tuh. Kita ke bulu tangkis terus apa namanya kita berhenti nih berempat ngelihat papa sih yang bikin pahit itu, ngelihat reaksi papa dan mama, karena kan mereka itu udah support segitu supportnya, Udah capek waktu ngeluarin duit. ngeluarin modal segala macam, dan jatuhnya kan ini kita berempat nyanyain. Nah itu makanya yang bener-bener gue jadiin pelajaran hidup banget buat gue, apapun yang udah disupport sama orang tua tuh jangan disia-siain. Itu sih dari kita. Sama kalau gue nambahin, ini gue bener ya 2 kali patah tangan karena
Itu momen pahit sih. Sekali. Ini dong, Ya masa lupa? hidung tipis, lalu lagi main kejar-kejaran sama gua, nangkepnya udah kayak nangkep maling anjing. Siapa yang gak lari-larian waktu kecil Itu gitu? momen pahit sih guys, karena Lu bukan dia. Enggak, bukan cuma Robi doang. Dua Gua kali, pernah- tiga berarti main ini ya? Gue pernah didorong sama lu, Rob. Di velodrome lagi lari sampai gue bonyok, sama didorong dari tangga pas gue lagi duduk. Iya ya, lu Ki, dulu lu selengkat Rehan, dia ajar. Kan? Lu selengkat Rehan. ya kan ini berempat. Jadi kan nih. berempat ya. Masalahnya lu yang paling banyak tingkahnya. Nah itu momen pahit sih guys. Cuma ya udahlah, itu kan mungkin Pelajaran. apa namanya, kita ambil hikmahnya aja. Mungkin di saat patah tangan itu gua nggak boleh main bulu tangkis, kalau gua lanjut bulu tangkis ada apa. Nah tapi kita ambil hikmahnya. Nah, alhamdulillah sekarang kita tetap melanjutkan kehidupan dengan kebahagiaan aja. Lu tahu guys, dulu dia tuh suka pakai sepatu yang slip-on ya, yang langsung masuk. Itu kan normalnya orang pakai kaos kaki yang segini yang pendek kan. Dia pakailah ke bioskop itu, lagi nonton. Kan gue di sebelahnya nih sama Rizky apa sih? Lu ya? Kita endus nih. Kok baunya nggak normal? Ini ada apa ini kan? Tahu kan di bioskop nggak sebau ini, mana bau popcorn gitu kan enak gitu. Cium-cium. Ya siapa ya? Ini sederet kita semua kan. Pas coba buka kaki lu. Kan gue pengen muncrat. Sekali lu pas dibuka. Aduh itu demi apapun itu salah satu hal paling bau dalam hidup gua guys. Itu karena nih guys, jadi itu tipikal tangan gua ya. Emang dari dulu tuh dari kecil basah guys, kayak kaki gua tuh lembab gitu basah. Ya itu kan dia tahu tipikal dia basah, cuma dia ada otaknya buat pakai kaos kaki. Enggak. Enggak, tapi setelah diomelin itu, Iya. dia ngerendam pakai air garam. Nah itu ya sebenarnya terus di situ dia ngakalinnya pakai apa tuh nggak? Kan biasa kalau kita beli makan dapat tisu kan. Wah dia copot sepatunya masih bau nih. Dia pakein apa namanya apa tisu? Tisu. Dibobot itu tisu sampai tebal dipakein. Coba itu. Ya baunya tetap ada. Itu tuh benar-benar lu wah, jaga diri lah minimal nih kalau lu nggak bisa Ya. jaga makan. Kalau momen pahit apa ya? itu Rob. Agak sih cok, yang bener kalau buat gue sedih guys ya ada guys. Yang bikin bener-bener gue buat sedih waktu gue ke scam Growtopia waktu kecil. Itu pahit banget itu sampai sekarang. Game. Karena gue dulu suka bilang, ya udah nggak usah main game itu, gue nih bisa ngasilin duit. Udah Bi, ntar lu di scam lu, ditipu. Enggak. Nah, itu kan gue pengen berantem tuh. Terus tiba-tiba dia nyamperin gue dengan muka melasnya nih, sumpah guys, muka melasnya. Soalnya itu Dok, gue udah pensi tuh main game itu ya, Growtopia gue udah pensi. Kenapa lu? Gue di scam lagi tuh. soalnya dulu tuh ini guys di ambang-ambang Rizky Amaldo jadi pro player apa tuh? Crazy Action. Crazy Action ya Sama Juxi Luxi. Juxi Luxi. Nah, gue tuh di situ Bingung guys, gue tuh milih Growtopia atau itu dan gue milih Growtopia ninggalin itu. Tau-taunya mana babon lah aja ya. Kesekam anjing. Ya, mukanya tuh PA, cowok sih. Gue scam dulu. Gue udah pensi gue ngapa? Kira gue nontonin dia dong tuh waktu turnamen apa Crazy Sectionnya pas lagi lawan 6J Jahanam, gue masih inget banget tuh. Oke. Kalau Gitu nggak ya. Rizky. Pengalaman pahit dari kita. Rizky belum. Sekarang Rizky. Nggak ada. Nggak ada lah. Oh hidupnya manis semua sih. Alhamdulillah. Enggak, tapi dia emang yang paling ini sih. Karena ya itu guys, tingkahnya nggak ada. Jadi dia tuh Iya. lebih perhitungan lebih banyak. Kok dia tuh lebih apa, kalau kita tuh high risk high return guys. Bawang itu burungnya hilang mah. Mungkin itu ya. Mungkin Tentang kalau hewan Rizky, lah, tentang hewan Kita yang lah. ngasih kesimpulan ada. Dia tuh kalau sedih tuh kalau misalnya Hewan yang baru mati. dirawat sakit atau mati atau Hilang. hilang. Nah itu tuh dia pasti sedih guys, karena dia punya ikatan tersendiri sama hewan-hewan. Ini real ya guys ya, bukan Iya. dari kata apa, ini real. Iya benar. banget, iya Kalau dia melihara hewan, pasti tuh bisa berkembang biak, pasti. Kalau ini Robi, Ketiban banget lah. Nyemplung ke apa sih? Itu juga salah satu ada kisah. beberapa hewan yang dia pelihara dan semuanya itu udah ke surga guys. Cibol. Siapa lagi Jimbon? Ada yang mau ketiban barbel, ada yang nyemplung ke kolam. Gue beli anak burung mana? Kecebur kloset. Iya, kecebur kloset. 2 kali. Ada yang kecebur kolam ikan cana ya? Cana ya? Buset, itu depan gel itu benar. Begitu tuh. Nah, itu Penyesalan gitu, gitu. begitu guys. Kalau momen pahita, kalau dari gua ya. Next. Oke, next. Next, di antara berempat siapa yang anak mama? Sebenarnya semuanya sih. Gak Tuh, tahu. Oke, dari siapa? Jadi tunjuk aja berarti ya, tunjuk aja nanti baru kali. Anak mama banget, nanti abis itu anak mama banget. Iya. Tunjuk aja kali ya. 1, 2, 3.
Kabar ini bingung. Anak mama banget, yang anak mama banget, mama banget. Mama maksudnya bukan manja ya, tapi Iya, tapi sama ke mama banget. 1, 2, 3. Gua sih. Iya sih. Gua. Lu nunjuk siapa, Rob? Rizky. Ya udah. Iya, gue Aldo. oh, gua berarti ya. Aldo sama Rizky berarti. Bukan karena anak pertama atau anak kedua ya guys, bukan. Iya. bukan. Ya kalau lu gimana ngejelasin? Kalau kenapa? Robi udah pasti durhaka ya. Kalau Robi mah Kalau dekat aja diomelin. Iya, deket aja diomelin dia. gimana ya guys ya? Kalau gue ngeliat Rizky sih. Ya apa alasannya ya Rizky sih? Orang kalau Bukan, disuruh- jarang diomelin. Ya karena kan dia nggak buat kesalahan. Masa Rizky nggak buat kesalahan? Gila Enggak, lu. tapi iya sih gue ngerasa Rizky tuh kalau ada apa-apa maupun Rizky salah misalnya kayak nabrak lah atau apapun itu kayak Wah, iya bener nyabuk kayak gue bilang gua buset, habis gua. Lagi makan jangan bahaya dong dia, aduh jangan bebe-dempet lah dia kemarin tuh. Lah ibu-ibu. Ya ibu-ibu juga salah sih dia. Gue yang salah, Cok. enggak, tapi kalau ada nabrak atau apa tuh pasti mama kalau ada Rizky tuh kayak udah nggak apa-apa lah, nanti kan dia bisa diasuransi mobilnya, nggak apa nanti bilanginnya pelan-pelan aja. Ini kalau kita bertiga, itu bilangin gak usah nyetir lagi, itu mobil bisa rusak semuanya. Angkat tangan tuh, angkat tangan. Itu guys kalau gue guys. Itu sih. Kalau gua kenapa nyebut gua karena ya lebih sering ngobrol aja sih masalah-masalah kecil atau masalah-masalah yang nggak terlalu besar. Selalu ngomong ke mama Dan cewek lo kan juga deketnya. ya sama apa Nyonya Yeye juga kan apa maksudnya dijaga banget lah sama mama sampai kayak awas macam-macam. Ini kocak banget. Jadi waktu di pas Aldo ke Bali, waktu pas Aldo ke Bali, aku di chat Kak Yeye, coba chatin Aldo dong di mana? Terus gua ngechat lu nggak sih tuh? Gua ngechat lu ya? Kayak gua ngechat lu deh, gua ngechat tuh ini Kak Yeye nyariin lu di mana, kabarin aja biar nggak khawatir. Iya yang ngechat. Terus akhirnya gua udah nggak tahu tuh, bilang sama Kak Yeye, udah kak udah aku suruh chat kakak. Paginya, mama ngomel-ngomel, Aldo, kamu ngabarin Yeye nggak? Kamu kemana tadi malam? Kamu ke diskotik ya? Eldugem kan gue bilang gitu. Makanya membership di gue spill semuanya. Ya itu mah namanya kita Itu gara-gara aduan Kak Yeye. ibarat kata nyari pengalaman guys. Ibarat kata kita mah kita tidak berbuat apa-apa cuma rasa ingin tahu sebagai lelaki benar nggak? Enggak. Padahal enggak. Ya itulah. Karena itu mama tuh sayang itu sama Nyeye karena ya alhamdulillahnya Nyeye kan juga nggak bertingkah dan sayang juga ke mama jadi ya gitu. Kenapa? Karena sama-sama Manado. Yes, Manado Pride. Produk Manado tidak pernah gagal guys ya. Ya, oke. Lanjut ya kali Kak. Oke, berarti sekarang siapa yang anak papa paling dekat sama papa? Mas Papa. Oke, 1, 2, 3. Tunjuk lah, Dok. Sabar, 1, 2, 3. gua. Gua sama gua. Tunjuk siapa, Rob? Soalnya gue merasa gue yang paling depresi sama bapak gue. Beneran gue ngelakuin apa itu diliatin guys. Enggak, karena Papa tuh selalu curiga sama dia. Ini gua jelasin nih guys. Ini bukan apa-apa karena emang benci sama dia enggak. Kagak emang. Nih, jadi tuh kenapa papa tuh selalu lebih ekstra kalau ke dia? Karena kan ini 3 nih. Ya, misalnya papa ngomong kerjain 1 sampai 5. Nah, udah. Kita tuh 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Nah, kalau ini kerjain nih 1 sampai 5. 1, 7, 12, 13. Terus ngerem dulu. Dihapus dulu baru tuh. Ya karena gitu, melihat dulu. Nah, itu makanya sebenarnya ya kayak gitu karena papa lebih ekstra gitu loh. Kalau nggak digituin ya habislah dia. Mau kemana dia jadinya kan arahnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau gua bilang dekat sama Reva sama gua karena kalau gua tuh lumayan sering guys kalau misalnya lagi apa namanya pulang dari kantor atau dari apa namanya acara keluarga yang berdua sama papa itu sering banget tukar pikiran lah. Kayak misalnya ada masalah atau lagi ngomongin siapa ini gimana apa ini gini. Nah itu gue selalu ngomong sama papa karena kan ya itu role model gue lah, itu superhero gue karena bapak gue tuh ibarat kata nih ya itu orang pertama dalam hidup gue. Sampai presiden nyuruh apa, bapak gue nyuruh apa, gue ikutin bapak gue guys. Itu pendirian gue.
Kalau bapak kita jadi Nah kalau presiden, Reva ya karena, hah? kalau bapak kita jadi presiden. Wah dewa Bi. Anjay, makin kaya kita cuy. Kayak kita cuy. Nah kalau gue milih Reva juga karena ya ini kan bisa dilihat guys, ini 3 cowok 1 cewek. Ya wajar kalau misalnya gue di posisi bapak gue sekarang juga pastilah gue kan berusaha dekat sama anak cewek yang satu-satunya terakhir lagi. Itu udah wajar sih guys. Kalau gue gitu. Bagus sama ketua PM. Astagfirullah. Ini abis nemuin teori apa sih Rob? Lo kayaknya pusing banget. Habis nemuin listrik tanpa kabel. Oh iya. Gak usah masuk kita Rob. Kita Kayak gimana? Gini, Ya, bagus ya, tuh tapi. bagus dong. gini. Nice. Serius gak lu? Udah, bagus. Ayo. Ntar komennya juga udah hujat. Enggak hujan. Enggak Ada. hujat, nggak ada orang hujat lo. Nah kalau gue sih ngerasanya karena kalau gue baru keluar bawa mobil baru 2 menit baru nyampe situ tuh. Telepon, WA. Padahal tadi malamnya tuh gue udah izin duluan. Terus ditelepon lagi, kemana? Ngapain? Pulang jam berapa? Jam malam. Terus kalau ada apa-apa tuh pasti papa manggil atau kayak kok nggak mau ketemu sama papa sih? Kok nggak mau ngobrol sama papa sih? Kok nggak mau foto sama papa Ya, sih? itu lebih caranya lebih manja lah kalau sama Iya. Robi. Ini anak kemana sih ya? Lo ngapain sih dari malam jam 3 udah balik? Bener-bener nih anak. Nah, ya karena bener kenyataan. Anaknya dilembutin guys, wah kepalanya 2 miliar ton ini. Iya banget lagi. Iya banget. Enggak, papa tuh udah pernah ngomong baik-baik sama Robi. Ya. Ternyata nggak berhasil. Kagak akan berhasil walaupun kupingan gede juga. Iya makanya. Tuh. Oke Ki, lu? Nah, kalau gue mah ya pasti si Reva. Kalau kalian mau tahu nih bukan dulu sih sebenarnya masih baru lah. Setiap waktu dia masih di latihan itu tuh, pokoknya setiap papa pergi nih, mama pergi ya kan keluar kota, yang lain pada pergi nih. Cuma gua doang jadi security di rumah, agak boleh pergi. Gua tuh mau jagain dia. Tiap jam ngabarin, "Bang, Reva udah dijemput belum? Reva udah makan belum? Pokoknya gak bisa pergi dah pokoknya." Disuruh jagain di rumah doang, jagain anak satu doang ini. Kalau bisa ngapa-ngapa kan ya. Kalau Robi nggak disuruh? Agak dia mah. Kagak ada. Cemburuan gua tuh gak apa-apa udah kira Gila lo. Itu sih guys kalau misalnya Reva apa mah. Ya, Wajar anak cewek. Anak yang papa banget ya, terutama di Reva. Oke, next. Siapa yang semasa sekolah banyak banget masalah? Ya. Let's go, kita tunjuk aja ya. Siapa? 1, 2, 3. Kok gue lagi? Emang gue Guru lu sampai minta lu pindah kelas karena apa? Ya udah itu mah hal yang paling gue ingat. Mama itu pulang-pulang nahan malu Bi. Mama waktu dia kelas 5 gue ingat guys. Ya mama gue guys tuh pulang nahan malu karena apa? Gurunya laporan guys. Bu, ini Robi belajar nggak sih Bu? Tanya gitu. Masa Bu Danau Toba dibilang dari mana? Dari Bekasi Bu. ya Itu real guys. spontan lagi. Gue juga bingung kan ya. Yes, namanya gimana sih? Ya atlet ya, gue nggak tahu kalau mereka pada belajar apa. Ya kagak Bi. Kasih gitu, logika bodoh. Ya udah itu sangat-sangat gampang lah ya Rob. Ya kan di teman bulu tangkis tuh ada orang Batak loh. Ada loh. Ya tapi kan kelas 5, kelas 5. Lagi jawabannya ada di Bekasi, Medan, sama di mana lagi? Kan yang gue tahu cuma kota waktu kecil Bekasi. Ya. Ya gue pilih Bekasi. Kelas 5 guys, itu mah Kelas 5 udah bisa mikir dong, udah bisa Kelas mikir. 5 SD. Bekasi, nah itu tuh. Nahan malu itu memang bener pulang guys. Iya. Nahan malu lagi karena Robi waktu masih SD kelas 1 apa TK lupa, dia nggak bisa baca, jadi dia tuh Sama nggak- nulis juga sama paling nulis lama, tuh dia nggak bisa, dia paling lama. Bisa nulis paling lama. Gue bisa Terus nulis makanya terus, dia kayak Iya, paling lama kan, nggak apa sih, lu tuh nggak bisa nerima pelajaran, jadi dia ngeruncingin pensil sampai tajam banget. Nah, cewek depannya lagi Tusuk, belajar, guys. ditusuk, tak. Wah itu. Itu jadi lancelot guys. Ya udah kunci. Enggak, jadi gini ini kronologi ya teman-teman ya. Jadi kan apa tuh dulu tuh kalau yang kalian tuh pernah gak sih waktu SD tuh kalau ngeliat rautan yang diputer tuh iri. yang Nah ya orang udah kaya itu waktu itu lah, orang kaya. gue dibeliin sama mama. Waktu itu gue soalnya pernah guys mau minjem sama dia nggak dikasih. Ya, kayak gue raut sampai iya. Jadi tinggal sisa segini nih, Ki. Hitamnya panjang segini. Itu jadi pas dia balik badan kan sini kan orang ada yang bulat-bulat nih kalau gini nih. Nah yang gini-giniannya gue tusuk langsung gitu. Gila itu gue, tapi gue nggak ngerti gue kenapa ngelakuin itu guys ya. Bilang spesial nih orang. Spesial.
Terus dia juga waktu itu pernah gigit-gigitin rambut cewek. Dia lagi tuh guys, itu orang sama. Itu Karena kata Robi tuh dulu waktu masih kecil tuh dia tuh paling cantik di kelasnya. Iya, dia paling cantik. paling cantik tapi digigitin guys. Iya. Guys, gue punya harapan buat kita tuh sukses di bidang masing-masing. Kita tetap saling support, saling bantu. Pokoknya intinya kita sukses, jangan lupa sama apa yang udah kita laluin selama ini guys. Intinya gitu. Oke, kalau gue semoga harapannya kita bisa bareng-bareng terus, kita bisa jalan-jalan terus, bisa punya duit banyak, bisa Amin. Nanti kalau bisa duit banyak kita bisa saling belanjain satu sama lain. Sedekah lebih banyak lagi guys. Iya, sedekah lebih banyak lagi dan kita makan-makan enak di luar negeri. Kita Amin. mau ke Swiss, ke Jepang, ke Eropa, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Oh, Rizky. Kalau dari gue sebagai kakak pertama itu, gue pengen harapannya buat adik-adik gue semakin sukses, pokoknya lancar terus dah kerjaannya semuanya. Dan cuma ada pesan, kalau sudah di atas jangan lupa sama keluarga, mama, papa atau orang-orang terdekat. Dan juga harus kompak terus berempat, jangan sampai pecah karena itu adalah kunci sebuah sukses. Keluarga kompak. Sukses. Real. Last but not least. Keluarkan kalimat itu sama nih. Kalau dari gue teman-teman ya. Kamera nang. Apa nih? Ya. Sabar, gue pengen berpikir nih. Harapan kan? Iya, Harapan ke depannya. Ya kita sih jangan pernah Muka lu kok lonjong banget. lihat. Iya, Kalau harapannya kita tuh jangan pernah lupa ya sama saudara-saudara gini, walaupun kita ke depannya itu akan terus pasti akan maju, amin. Amin. Dan jangan lupa jangan pernah melakukan dosa yang tidak diinginkan dari semua masyarakat. Kayak gitu sih. Jadi maksudnya mungkin kita kan ini istilahnya ada di public figure dan kita tidak boleh mencontohkan yang tidak baik kepada itu. Oh, jadi gua paham maksud Robi itu mungkin seperti ini ya guys ya. Kita Karena- jangan berbuat yang ngerugiin orang lain guys. Itu dia. Ngomong seperti itu aja kalau susah kau. Nah, jadi itu manusia boy. Jadi itu yang Robi maksud guys, intinya ya setiap manusia itu berbuat dosa, tapi kalau bisa buat dosanya itu yang enggak ngerugiin lu ke orang lain, jangan nyakitin hati orang lain guys. Dan jangan jadi contoh yang buruk kalau Ya, lain. kalau udah jadi public figure, gitu kan? Bener jujur gue capek dok. Yes. Lu bayangin gue kelapak nih, bang minta duit gocap. Nah itu dari siapa coba? Bukan gue nyenggol nih, sakit hati gue dibikin terus kelapak. Lu minta 10.000 males kan? Iya. Ini kan pelit banget dia. Oke, dari lu udah begitu. Ada lagi nggak? Satu lagi sih teman-teman, pokoknya jangan sampai pisah aja guys. Jangan sampai ada kontra pikiran lah teman-teman, kita harus dukung bareng-bareng terus lah pokoknya. Udah itu aja. Oke, karena kita masih pelukan, makasih semuanya udah nonton konten kita berempat. Makasih juga yang udah subscribe channel aku, tapi jangan lupa subscribe lagi. Buat yang belum subscribe, di subscribe guys. Oh iya, makasih ya udah ngingetin. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa, Robi, channel lu apa? Channel gue Robi Panjoro. Duh, Rivaldo Pancoro. nggak punya ya? Rizky ada? BF. Main Main Rafa Rafa BF, BF. main Rafa BF, pokoknya tentang burung guys. Thank you semuanya buat udah nonton. Thank you, bye-bye. Semoga guys. See you di vlog selanjutnya dan next konten selanjutnya. Bye. Bakal.